Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kedua, saya akan menyampaikan materi tentang target aksi obat, yaitu kanal ion sebagai target aksi obat. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa target aksi obat ini ada enzim, kemudian ada kanal ion, kemudian ada transporter, dan ada reseptor. Sudah saya jelaskan di mana keberadaan dari target aksi obat. Dalam hal ini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kanal ion, yang mana lokasi kanal ion itu ada di membran sel. Kenapa kanal ion dapat digunakan sebagai target aksi obat? Karena adanya pengetahuan tentang keberadaan kanal ion. Jadi pertama kali kanal ion ini dihipotesiskan oleh Alan Hodgkin dan Andre Huxley. Ini adalah seorang ahli biofisika dari Inggris yang mana pada tahun 1952 menerangkan tentang teori impuls saraf. Yang kemudian dia memenangkan hadiah Nobel. Kemudian keberadaan kanal ini dikonfirmasi pada tahun 1970 oleh Erwin Neher dan Beth Sakmann. Kedua peneliti ini juga memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1991. Kedua peneliti ini meneliti keberadaan kanal ion menggunakan teknik PET clamp atau teknik perekaman elektrik, ya, berkaitan dengan elektrofisiologi. Ini adalah gambaran PET clamp, jadi adanya identifikasi atau determinasi kanal ion ini bisa di-record oleh suatu alat yang menyatakan adanya aktivitas dari kanal ion. Jadi di sini aktivitasnya ketika dia membuka, maka voltasenya akan terjadi perubahan. Kemudian di sini ketika menutup, posisinya seperti ini. Ini adalah gambaran sekilas tentang PET clamp. Hingga saat ini banyak ilmuwan telah melanjutkan penelitian di bidang tersebut untuk mengetahui bagaimana kanal ini bekerja. Jadi kanal ini memainkan peran penting dalam banyak tipe sel. Diketahui juga beberapa penyakit ini dapat terjadi karena adanya disfungsi kanal ion. Antara lain misalnya penyakit aritmia, jantung, diabetes, hipertensi, angina pektoris, dan epilepsi. Sehingga kanal ion ini menjadi salah satu target aksi obat untuk penemuan obat baru. Kita akan jelaskan definisi dan karakteristiknya. Di kanal ion ini sebetulnya adalah protein membran. Ya, karena tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kanal ion ini keberadaannya ada di membran sel, sehingga kanal ini disebut sebagai protein membran karena memang kanal ini merupakan protein. Secara lebih detailnya, kanal ini terletak pada lapisan lipid membran sel. Ya. Ini merupakan protein yang terdiri dari beberapa subunit yang membentuk suatu pori-pori sehingga dikatakan sebagai kanal ion.
Karena merupakan suatu kanal atau saluran, maka ini merupakan tempat bagi ion-ion tubuh untuk melakukan transport atau keluar masuk pada membran sel. Pada dasarnya, kanal ion ini bersifat spesifik pada ion tertentu. Artinya, hanya dapat dilewati oleh ion-ion tertentu saja. Jadi misalnya ion kalium, kanal ion kalium hanya bisa dilewati oleh ion kalium. Kanal ion natrium hanya bisa dilewati oleh ion natrium. Meskipun ada beberapa kanal ion yang memiliki afinitas lebih dari satu ion. Kemudian, fungsi dari kanal ion ini adalah sebagai transport bagi ion, kemudian juga bisa sebagai pengaturan potensial listrik yang melintasi membran sel, kemudian bisa juga untuk signaling sel. Signaling sel. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kanal ion ini memang penting dalam proses fisiologi tubuh. Beberapa penyakit terkait dengan disfungsi kanal ion. Jadi memang diketahui ada beberapa penyakit yang kenyataannya karena adanya disfungsi kanal ion. Ini tadi sudah saya jelaskan, ada aritmia jantung, diabetes, epilepsi, hipertensi, dan misalnya cystic fibrosis. Aktivitas dari kanal ion itu berupa pembukaan atau penutupan. Ya, jadi aktivitasnya adalah tadi membuka atau menutup. Pembukaan atau penutupan kanal ion itu bisa diatur oleh senyawa kimia. Ya, senyawa kimia atau ligan. Bisa saja ini berupa obat. Kemudian bisa juga diatur oleh sinyal listrik, ya, dan kekuatan mekanik. Semua ini tergantung dari nanti jenis kanalnya. Jadi dengan pengaturan atau kontrol aliran ion, maka kanal ion ini dapat menjaga muatan negatif yang dimiliki oleh sel pada kondisi istirahat. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana kanal ion dapat menjaga potensial sel dalam kondisi istirahat. Akan saya jelaskan dulu kondisi sel, ya, kondisi sel dan keberadaan ion apa saja, baik di ekstrasel maupun di intrasel. Jadi secara ilustrasi, gambaran atau deskripsi, sel kita ini dikelilingi oleh ion-ion Na dan Cl. Jadi di luar sel itu memang ion-ion itu didominasi oleh Na dan Cl. Sedangkan di intrasel ini didominasi oleh ion kalium, ion K. Sehingga seolah-olah itu sel kita ini berada di larutan garam. Meskipun ion-ion ini berdiri sendiri tidak membentuk garam. Jadi dalam bentuk muatan ion. Jadi bisa digambarkan, dibayangkan bahwa sel kita ini posisi ion intraselnya adalah
didominasi kalium, kemudian di ekstrasel didominasi oleh Na dan Cl. Oleh karena itu, kompartemen intrasel dan ekstrasel memiliki perbedaan muatan karena adanya perbedaan ion di masing-masing kompartemen ekstrasel maupun kompartemen intrasel. Jadi muatan di dalam kompartemen intrasel ternyata itu lebih negatif daripada ekstrasel. Kenapa? Karena keberadaan ion kalium meskipun dia muatannya positif tetapi dalam jumlah yang lebih kecil daripada ion natrium yang dominan dalam jumlah yang cukup banyak di luar sel. Sehingga perbedaan muatan listrik antara kompartemen intra dan ekstrasel itu di dalam sel lebih negatif. Perbedaannya itu sekitar 60 sampai 80 milivolt. Karena bagian intrasel lebih negatif dibandingkan dengan ekstrasel, maka kalau terjadi perubahan, itu perubahannya menjadi tidak signifikan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa muatan intraselnya itu minus 60 sampai minus 80. Oleh karena itu bisa digambarkan muatan ekstraselnya adalah 0 milivolt. Ya, jadi tes ini pada kondisi testing potensial. Jadi, testing potensial itu kondisi di mana perbedaan potensial listrik intra dan ekstrasel itu adalah 60 sampai 8 milivolt dengan kondisi intrasel yang relatif lebih negatif daripada ekstraseluler. Jadi ya, sudah saya jelaskan kenapa dia relatif lebih negatif karena keberadaan ion kalium dalam jumlah yang relatif lebih sedikit daripada ion natrium di luar sel yang jauh lebih banyak, sehingga perubahannya itu menjadi tidak signifikan. Oleh karena itu dianggap bahwa potensial listrik di dalam sel itu minus 60 sampai minus 80, sedangkan ekstrasel pada kondisi testing potensial ini adalah 0 milivolt. Itu sel dalam keadaan istirahat. Jadi semua sel memang memiliki potensial istirahat, ya. Namun khususnya pada sel saraf dan sel serabut otot, ini menjadi sangat penting karena semua aktivitas elektrik berasal dari perubahan pada potensial membran. Kemudian, perbedaan muatan di dalam dan di luar sel itu harus dijaga sebagai bagian dari homeostasis. Maka bagaimana kanal ion ini dapat menjaga potensial sel dalam kondisi istirahat, tuh ya. Jadi ketika saya memberikan ilustrasi bahwa ion kalium di intrasel itu lebih dominan dibandingkan dengan ekstrasel, maka gradien konsentrasi ion kalium intrasel ini jauh lebih tinggi daripada ekstrasel. Oleh karena itu, pergerakan ion kalium ini akan sesuai dengan gradien konsentrasi dengan difusi fasilitasi. Jadi fasilitasnya apa? Ya kanal ion kalium ini. Jadi karena adanya perbedaan gradien konsentrasi, maka ion kalium ini akan memiliki kecenderungan atau bergerak ke arah konsentrasi yang lebih rendah.
Sebaliknya, ion natrium ini jumlahnya di ekstrasel lebih banyak, ya, dominan. Jadi ion di ekstrasel ini lebih dominan oleh ion natrium, ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, intrasel itu potensial membrannya adalah minus 60 sampai minus 80, kemudian jadi ini kembali kepada ion natrium ekstrasel, di sini lebih dominan, jadi gradien konsentrasinya lebih tinggi ekstrasel daripada intrasel, sehingga pergerakan ion natrium ini dari ekstrasel ke intrasel sesuai dengan gradien konsentrasinya. Jadi, pergerakan itu sesuai dengan arah gradien konsentrasinya. Pergerakan ini ternyata akan mengganggu homeostasis sel kalau pergerakannya terlalu banyak, sehingga harus ada cara untuk mengembalikan ion-ion tersebut. Ya. Karena ion natrium di sini lebih sedikit atau menentang arah gradien konsentrasi, maka dibutuhkan suatu difusi aktif. Difusi aktif ini membutuhkan suatu pompa, ya, pompa. Jadi untuk mengeluarkan Na kembali keluar sel itu dibutuhkan pompa NaK ase. Jadi ini memang pompa NaK ini akan memompa dua ion kalium, ya, dua ion kalium masuk ke dalam sel, kemudian akan memompa keluar 3 ion natrium. Jadi fungsi dari pompa NaK ini adalah menjaga muatan intrasel tetap lebih negatif. Jadi menjaga resting potensial. Ya. Kemudian perlu dikenal juga istilah depolarisasi dan hiperpolarisasi, ya. Jadi sebelumnya tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana sel harus menjaga polaritasnya untuk menjaga keseimbangan ion natrium dan kalium di ekstrasel dan di intrasel. Jika ion natrium ini membuka, maka akan menyebabkan ion natrium masuk ke dalam sel, maka gradien konsentrasi Na di luar dan di dalam sel itu berkurang. Karena ion natrium bermuatan positif, maka dia akan menambah muatan positif. Ya, natrium ini bermuatan positif, maka dia akan menambah muatan positif di dalam intrasel. Jadi dengan adanya masuknya ion natrium ke intrasel, ini menyebabkan terjadinya pengurangan atau menyebabkan terjadinya perbedaan polaritas yang awalnya dalam posisi resting potensial itu adalah potensial aksi ekstraseluler 0 mV, potensial aksi intraseluler minus 60 sampai minus 80, tetapi dengan adanya atau masuknya ion natrium ke intraseluler menambah muatan positif, maka perbedaan polaritas ekstra dan intrasel menjadi berkurang. Sehingga
Di sini definisi dari depolarisasi itu adalah berkurangnya perbedaan polaritas pada membran sel antara daerah intra dan ekstraseluler. Jadi depolarisasi itu terjadi sebagai akibat masuknya ion-ion positif ekstraseluler ke intraseluler. Depolarisasi ini menjadi penting sebagai penerusan potensial aksi untuk sel saraf. Gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan hiperpolarisasi? Jadi di sini kita contohkan adalah ketika kanal ion K membuka, ya. Jadi ketika kanal ion secara normal, ketika kanal ion K ini akan membuka dan menyebabkan kembalinya polaritas atau repolarisasi. Tapi jika kanal K atau kanal kloridanya membuka secara berlebihan, maka ion kalium ini akan keluar. Atau ion klorida, kan kenapa saya tadi bilang klorida, karena kan di ekstrasel itu banyak sekali ion klorida. Ion klorida akan masuk dan menyebabkan kompartemen di dalam sel atau intraseluler itu semakin negatif, sehingga perbedaan polaritasnya itu semakin jauh. Ya, nah peristiwa itu peningkatan perbedaan polaritas membran antara intra dan ekstrasel ini disebut sebagai hiperpolarisasi. Itu maksudnya adalah begini. Ketika di sini kalium keluar berlebihan, maka di sini akan menjadi sangat negatif. Atau misalnya di sini ada ion klorida, ekstraselulernya ion klorida muatannya adalah negatif dan dia masuk ke dalam sel, maka di sini potensial listriknya akan sangat negatif. Peristiwa inilah yang disebut dengan hiperpolarisasi. Ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Kemudian klasifikasi kanal ion. Klasifikasi kanal ion ini bisa dibagi berdasarkan cara bagaimana dia teraktivasi. Sudah saya sampaikan apa istilah aktivasi, yaitu pembukaan atau penutupan. Jadi cara aktivasinya itu bisa lewat voltase. Jadi kanal ion itu memang teraktivasi voltase. Jadi ketika ada perubahan potensial membran, maka kanal ion akan membuka. Ya. Misalnya di sini adalah ketika terjadi depolarisasi. Terjadi depolarisasi, maka kanal ion akan membuka. Kemudian kalau hiperpolarisasi, maka kanal ion akan tertutup. Ya, ini contohnya kanal ion natrium dan kalium pada sel saraf dan kanal kalsium pada sel saraf. Oke, lanjut ya. Jadi di sini kanal ion teraktivasi voltase itu adalah ketika pembukaan aktivasi kanal ion, yaitu berupa pembukaan atau penutupan, itu terjadi ketika adanya perubahan voltase. Di sini misalnya terbuka kalau ada depolarisasi, tertutup kalau ada hiperpolarisasi. Ini contohnya kanal ion natrium, kalium, dan kalsium pada sel saraf. Kemudian ada kanal ion teraktivasi ligan.
Jadi kanal ini akan membuka atau menutup ketika ada stimulus dari ligan. Jadi ini biasanya dibutuhkan suatu protein penghubung, yaitu reseptor. Jadi reseptor. Ini reseptor yang terkait dengan kanal ion disebut dengan reseptor asetilkolin nikotinik dan reseptor NMDA. Contoh ya. Jadi ini kanal ion yang aktivitasnya disebabkan karena adanya respon terhadap ligan yang ada di ekstrasel. Kemudian kanal ion yang teraktivasi oleh molekul intraseluler. Jadi kanal ion ini aktivasinya, pembukaan atau penutupannya distimulasi oleh adanya molekul intraseluler. Molekul itu misalnya adalah kalsium atau siklik AMP. Jadi ini contoh resting kanal ion dalam posisi resting potensial, ya. Kemudian yang B ini kanal ion karena adanya perubahan voltase. Kemudian yang C ini karena adanya ligan yang mengikat suatu reseptor sehingga akan mengaktifasi kanal. Kemudian di sini sinyal, ya, jadi karena adanya sinyal artinya adanya molekul intraseluler itu akan menyebabkan aktivasi dari kanal. Contohnya. Kemudian masih ada lagi kanal ion yang aktivasinya itu oleh kekuatan mekanik. Jadi dia berespon terhadap kekuatan mekanik yang timbul. Misalnya adalah tegangan atau pengkarutan lokal dari membran di sekitar kanal ion. Jadi ini karena adanya perubahan osmolalitas misalnya. Jadi selnya itu meregang atau mengkerut. Maka kanal kalau meregang kanal membuka, kalau mengkerut kanal menutup. Kemudian ada juga kanal ion yang terhubung dengan G protein atau protein G. Jadi dia akan teraktivasi, kanal ini akan membuka atau menutup ketika protein G-nya teraktivasi. Ini contohnya adalah reseptor asetilkolin nikotinik. Jadi pembukaan kanal ini tidak berdiri sendiri, tetapi membutuhkan suatu protein lain, yaitu reseptor. Oke, lanjut. Nanti akan saya jelaskan tentang macam-macam kanal ion. Di sini kanal natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Jadi memang kanal ion ini berperan sangat banyak pada makhluk hidup, ya. Misalnya untuk natrium, kanal ion natrium dia berperan pada impuls saraf atau potensial aksi. Memang aktivitasnya adalah depolarisasi. Kemudian kanal kalium itu adalah sebagai penstabil, biasa disebut sebagai kanal penstabil, ya, untuk fungsinya untuk repolarisasi atau hiperpolarisasi. Kemudian kanal kalsium ini penting banget untuk berbagai aksi sel, misalnya kontraksi, kemudian eksositosis, atau pelepasan neurotransmitter. Kalau kanal klorida itu untuk aliran osmotik dan hiperpolarisasi. Jadi ini kayak summary-nya, summary peran dari kanal-kanal ion, keempat kanal ion tadi, natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Kemudian di sini disebut bahwa kanal ion natrium, kalium, dan kalsium ini memiliki struktur yang mirip, ya. Jadi memang ketiga kanal ini termasuk kanal yang teraktivasi karena voltase. Teraktivasi karena voltase, perubahan potensial membran. Jadi karena ini merupakan suatu protein, maka kanal ini tersusun dari asam amino.
tersusun dari 6 heliks transmembran, membentuk suatu pori gitu. Oke, saya lanjut ke tinjauan molekuler setiap kanal. Kita mulai dari kanal ion natrium. Jadi kanal ion natrium ini memang bertanggung jawab meneruskan potensial aksi. Dengan membuka jika terjadi depolarisasi membran. Jadi pembukaan kanal ion natrium menyebabkan ion natrium itu dapat masuk melintasi membran dan menyebabkan depolarisasi. Jadi memang diawali dulu dengan pembukaan kanal, kemudian nanti natriumnya itu akan masuk ke intrasel, melintasi membran, kemudian dengan adanya ion natrium di intrasel ini menyebabkan depolarisasi. Jadi mungkin saya akan ulangi bahwa kanal ion natrium ini pembukaannya bisa disebabkan karena adanya perubahan voltase. Perubahan voltase yang dimaksud itu adalah depolarisasi. Nah, depolarisasi ini ternyata menyebabkan pembukaan kanal ion natrium, sehingga akan membuka kanal ion natrium selanjutnya. Ya, pembukaan kanal ion natrium itu akan menyebabkan ion natrium ekstrasel yang jumlahnya begitu banyak itu akan masuk melintasi membran. Posisi itu akan menyebabkan depolarisasi lagi. Nah, oleh karena itu depolarisasi ini akan membuka kanal ion kembali gitu. Lalu bagaimana nasib dari kanal ion natrium yang sebelumnya? Jadi nasibnya dia akan menjadi inaktif. Sehingga potensial aksi ini transmisinya atau perjalanannya itu terjadi berturut-turut ke kanan. Terjadi terhantar atau terjadi sepanjang akson hingga ujung saraf. Sehingga itu terjadilah potensial aksi. Mengapa dikatakan bahwa kanal ion natrium ini bertanggung jawab meneruskan potensial aksi. Penerusan potensial aksi secara berkelanjutan disebut dengan propagasi. Jadi peristiwa ini disebut dengan propagasi. Ya, ini. Jadi kanal ion natrium akan membuka karena adanya depolarisasi, kemudian ion natrium ekstrasel akan masuk ke intrasel melintasi membran, kemudian terjadilah peristiwa depolarisasi, kemudian akan menyebabkan pembukaan kanal ion selanjutnya, begitu seterusnya, sehingga ini disebut sebagai propagasi, lalu kanal ion sebelumnya itu menjadi inaktif. Inaktivasi kanal ion itu mencegah depolarisasi berjalan mundur. Ini contoh obat yang bisa kita berikan pada target aksi kanal ion natrium. Ini contoh obatnya adalah phenytoin dan carbamazepine. Jadi mekanisme aksi dari phenytoin dan carbamazepine ternyata senyawa ini mengikat kanal ion natrium, ya kanal ion natrium yang terinaktivasi, sehingga dia akan memperlama proses inaktivasi. Sehingga kembalinya kanal ke bentuk aktif lagi itu diperlama. Itu istilahnya mengurangi firing rate. Sehingga sel saraf ini tidak mudah dipicu. Oleh karena itu ini bisa mencegah kejang. Nah, obat ini adalah obat anti epilepsi.
biasa digunakan untuk pasien epilepsi adalah phenytoin dan carbamazepine. Kemudian contoh yang lain itu adalah kokain, lidokain, dan prokain. Ini adalah obat anestesi lokal. Obat ini juga sama, dia akan memblokade kanal ion natrium yang terinaktivasi sehingga akan menghambat hantaran transmisi impuls nyeri atau rasa sakit. Karena ini adalah anestesi lokal ya, biasa dipakai misalnya pada klinik-klinik gigi, pada klinik-klinik gigi untuk mengurangi rasa sakit saat pencabutan gigi misalnya. Jadi mekanisme aksi obat anestesi lokal ini itu adalah dia mampu melintasi membran dan berikatan dengan sisi sitoplasmik kanal natrium dan berikatan dengan kanal ion terinaktivasi. Jadi memblokade kanal, menyebabkan penghambatan hantaran transmisi impuls nyeri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan molekuler untuk kanal ion kalsium. Jadi ini memang kita sampaikan dulu macam kanal ion kalsium itu ada 4 jenis kanal ion kalsium, yaitu long open time, L channel, L type. Jadi ini berarti long open time. Ini memang banyak dijumpai pada otot jantung, kemudian sel otot polos, dan ini menjadi target aksi obat-obat anti-angina dan antihipertensi. Ini contohnya adalah verapamil, nifedipin, diltiazem. Ini dikenal sebagai obat golongan antagonis kalsium. Oke, nanti akan lebih diperjelas dengan mekanismenya. Kemudian ada T-type atau T-channel, itu tiny atau transient current. Kanal ini dapat diaktifasi oleh depolarisasi yang kecil. Ini misalnya menjadi target aksi etosuximid, jadi obat anti-epilepsi jenis Petimol. Kemudian N-channel yang berarti neuronal. Kanal ini diaktifasi oleh depolarisasi yang besar dan utamanya berperan dalam pelepasan neurotransmitter pada ujung saraf. Kemudian ada P-channel atau P-type yang berarti Purkinje. Ini untuk pelepasan neurotransmitter dari ujung saraf. Jadi memang berbeda ya dengan kation lainnya. Kalsium ini merupakan molekular signaling dan second messenger yang penting. Jadi di sini saya sampaikan bahwa kalsium ini merupakan second messenger yang banyak digunakan pada berbagai fungsi sel. Konsentrasi dari kalsium dalam sitosol ini sangat kecil. Sitosol itu adalah intrasel ya, cairan sel, intrasel ya. 10-20 nanomolar. Kalau di ekstrasel itu lumayan besar, 1-2 mikromolar. Di dalam sel sendiri, kalsium ini tersimpan di retikulum. Kalau sel saraf disebut retikulum endoplasma. Kalau di sel otot disebut retikulum sarkoplasma. Kemudian, fungsi dari ion kalsium di dalam sel ini ada 3. Yang pertama itu adalah pelepasan neurotransmitter pada sel saraf. Jadi keberadaan ion kalsium di intrasel ini penting untuk pelepasan neurotransmitter.
bukan hanya sel saraf sebetulnya, juga bisa untuk insulin pada sel beta pankreas. Kemudian fungsi yang lain itu adalah eksositosis pada sel-sel sekretori. Misalnya pengeluaran histamin dan insulin. Kemudian kontraksi otot. Jadi yang memang sebagian besar mekanisme aksi obat yang terkait dengan kontraksi ini melibatkan dari second messenger, senyawa second messenger kalsium. Ini kontraksi otot. Kemudian bagaimana kalsium meregulasi pelepasan neurotransmitter. Jadi memang dalam proses pelepasan neurotransmitter atau eksositosis ini suatu senyawa endogen dari sel sekretori. Jadi eksositosis itu adalah pelepasan neurotransmitter atau senyawa endogen dari sel sekretori. Jadi fungsi dari ion kalsium intrasel ini memang sangat penting karena ion kalsium ini berperan untuk memicu terjadinya fusi vesikel dengan plasma membran sehingga terjadi pelepasan senyawa dari vesikel ke kompartemen ekstrasel. Jadi ion kalsium ini menyebabkan artinya memicu terjadinya fusi atau penggabungan vesikel ini dengan membran dengan plasma membran sehingga terjadi pelepasan ini fusi dulu, jadi ini mengikat terus kemudian fusi atau agak pembukaan kemudian pelepasan neurotransmitter. Kemudian vesikel yang sudah kosong akan mengalami endositosis dengan bantuan protein, dinamin namanya, dan masuk lagi ke dalam bentuk terselubung katrin. Ya. Dan selanjutnya akan diisi lagi oleh neurotransmitter. Ini vesikel yang berisi neurotransmitter, kemudian ini akan bergabung dengan membran, fusi atau melebur, kemudian akan melepaskan neurotransmitter, kemudian nanti neurotransmitter yang kosong ini akan kembali lagi masuk ke sini, kemudian akan terisi lagi dengan neurotransmitter. Masuk ke sinap ya istilahnya. Ini contoh dari target aksi obat apa sih untuk kanal ion kalsium tipe N, yaitu untuk obat nyeri kronik neuropati. Ya. Contohnya. Kemudian bagaimana peran kalsium dalam proses eksositosis atau sekresi ya, sekresi senyawa-senyawa endogen. Contohnya adalah sekresi insulin dari sel beta Langerhans pankreas, ya, jaringan atau organnya pankreas. Selnya adalah sel beta Langerhans. Jadi memang dengan adanya masuknya glukosa ke dalam sel pankreas ini akan terjadi metabolisme sehingga akan meningkatkan konsentrasi ATP, suatu energi ya, ATP yang meningkat ini ternyata akan menyekat kanal ion kalium. Penyekatan kanal ion kalium ini ternyata mengakibatkan depolarisasi yang akan memicu pembukaan kanal ion kalsium. Ya, karena kanal ion kalsium itu juga merupakan salah satu kanal ion
yang teraktivasi oleh perubahan voltase. Jadi karena adanya depolarisasi, kanal ion kalsium membuka, kemudian akan ada efflux atau influx atau masuknya kalsium ekstraseluler ke intraseluler. Masuknya ion kalsium ini akan memacu pelepasan insulin ya di vesikel. Ya, tadi kan salah satu peran dari kalsium itu adalah menyebabkan fusi vesikel dan membran, menyebabkan pelepasan dari senyawa endogen ke luar sel. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga, kontraksi otot. Bagaimana mekanisme atau peran dari kalsium di dalam menyebabkan kontraksi otot. Jadi kalsium ini di dalam memberikan efek kontraksi harus berikatan dengan suatu reseptor, ya. Sebenarnya bukan reseptor, jadi suatu protein. Berikatan dengan suatu protein. Proteinnya itu adalah kalmodulin. Suatu protein yang bisa mengikat kalsium atau calcium binding protein yang bisa dijumpai pada semua sel eukariot. Kalmodulin sendiri ini tidak memiliki aktivitas enzim. Namun setelah mengikat kalsium, itu menjadi kalsium kalmodulin akan bekerja dengan mengikat protein lain. Proteinnya adalah protein CAM kinase atau kinase. Jadi CA kalmodulin dependent protein kinase. Contoh CAM kinase itu adalah MLCK ya, myosin light chain kinase. Jadi memang MLCK ini akan mengaktifkan myosin. Jadi ini kalsium harus berikatan dulu dengan kalmodulin, kemudian akan terbentuk kompleks kalsium kalmodulin, kemudian akan mengikat protein target yaitu CAM, ya. CAM-nya itu bisa dalam hal ini adalah MLCK. MLCK ini yang sebetulnya berperan dalam kontraksi. Kalau di otot jadi kontraksi otot. Begitu. Nah, MLCK ini akan mengaktifkan myosin. Jadi ini di otot polos nih, di otot polos kalsiumnya ekstraseluler masuk ya, atau pelepasan atau peningkatan ion kalsium itu bisa ekstraseluler melalui kanal ion kalsium di membran sel ini, atau pengeluaran dari gudang kalsium di intrasel yaitu retikulum sarkoplasma kalau di otot polos. Jadi di sini kalau kanal membuka maka di sini ada peningkatan kalsium di sitosol, kemudian dia akan mengikat protein CAM. Protein CAM ini akan aktifkan MLCK, MLCK akan mengaktifkan myosin. Kemudian myosin yang aktif dalam hal ini adalah myosin yang terfosforilasi. Terfosforilasi ini adalah dengan adanya penambahan gugus fosfat, ini akan menyebabkan timbulnya kontraksi. Jadi mekanisme kontraksi otot polos itu melibatkan peningkatan kalsium intraseluler, ya, yang mana kalsium tersebut harus berikatan dengan suatu protein kalmodulin yang akan mengaktifkan suatu protein lain, protein CAM, yaitu adalah MLCK. MLCK ini yang mengaktifkan myosin. Di myosin ini protein motorik yang akan berinteraksi dengan filamen aktin yang akan menyebabkan kontraksi.
Sedikit berbeda dengan sel otot, pada sel otot jantung, kalsium intrasel ini akan mengikat protein yang disebut dengan troponin. Jadi bukan MLCK, kalau di otot polos itu MLCK, kalau di jantung dia mengikat troponin, protein troponin. Troponin ini sebetulnya berada dalam keadaan ikatan dengan aktin miosin, ya, yang menyebabkan hambatan aksi aktin miosin untuk kontraksi. Jadi dengan terikatnya kalsium pada troponin, maka troponin akan menghambat interaksi aktin miosin, sehingga akan memicu kontraksi. Perbedaan ini kontraksi untuk otot jantung. Kemudian di sini contoh obat yang beraksi pada kanal kalsium. Jadi di sini adalah antagonis kalsium ya. Obatnya nifedipin, verapamil, diltiazem. Dia aksi farmakologinya atau efeknya adalah antihipertensi dan anti angina. Jadi memang ini tadi adalah mekanisme, ini gambar ini ilustrasi tentang mekanisme kontraksi. Mekanisme kontraksi karena adanya aktivitas kanal ion kalsium. Di aktivitas kanal ion kalsium menyebabkan depolarisasi, depolarisasi menyebabkan pelepasan ion kalsium intrasel, peningkatan ion kalsium intrasel sehingga akan menyebabkan kontraksi ya. Ketika di sini ada pengeblokan, ada penghambatan di kanal pembukaan kanal kalsium, misalnya oleh obat, dalam hal ini adalah nifedipin, verapamil, dan diltiazem, maka mekanisme depolarisasi dan kontraksi ini tidak terjadi. Sehingga boleh dikatakan penyekatan kanal kalsium ini sebetulnya menyebabkan pengurangan kadar kalsium intraseluler sehingga menurunkan kekuatan kontraksi otot jantung. Di samping menurunkan kekuatan kontraksi otot jantung, kalau memang itu terjadi pada otot polos pembuluh darah vaskuler, maka akan mengurangi tekanan darah. Jadi tekanan arteri dan intraventrikular. Targetnya di sini untuk nifedipin, verapamil, dan diltiazem. Biasa disebut dengan CA antagonis. Tapi mekanismenya seperti itu, secara molekulernya. Lalu di sini bagaimana menjaga keseimbangan kadar kalsium di dalam dan di luar sel gitu ya. Jadi kadar kalsium di dalam dan di luar sel harus dijaga homeostasisnya karena peningkatan kalsium intraseluler yang berlebihan itu dapat mematikan sel atau eksositosis ya. Dapat mematikan sel. Jadi untuk menjaga agar konsentrasi kalsium intrasel dalam kadar yang rendah pada saat resting potensial, maka pada membran sel itu ada pompa CA ATPase. Ini tujuannya untuk memompa CA keluar jika konsentrasi CA intrasel berlebihan. Namun di dalam sel saraf dan otot yang menggunakan CA signaling secara ekstensif, ini ada tambahan pompa penukar NACA. Ini sebetulnya afinitasnya rendah terhadap kalsium. Jadi baru bisa bekerja kalau kadar kalsium sitosol itu mencapai 10 kali
lipat kadar normalnya. Selain itu, di retikulum endoplasma ada pompa CA-ATPase. Jadi dia memang akan mengambil CA dari sitosol masuk ke dalam penyimpanannya ya atau gudangnya gitu untuk menjaga konsentrasi CA di sitosol tetap rendah. Jika CA sitosol meningkat sampai lebih dari 10 mikromolar, maka ini berbahaya bagi sel. Sehingga pompa CA kapasitas tinggi di mitokondria akan bekerja dan akan mengambil CA dari sitosol dan menyimpan di mitokondria. Maaf, akan menyimpan di retikulum ya, di retikulum endoplasma atau retikulum sarkoplasma. Jadi ini ilustrasinya di sini. Kalau di mitokondria tadi ada pompa CA-ATPase, kemudian di membran sel ada pompa CA-ATPase, kemudian di retikulum itu ada NA-CA ya. Terutama untuk sel saraf dan sel otot. Itu kira-kira, oh ini. Maaf. Ini adalah NaCA exchanger, jadi ini adalah pompa. Ini di sel saraf atau di sel otot, karena aktivitas dari CA sangat ekstensif, ya. Jadinya di sini ada pompa ini di sel saraf dan sel otot. Jadi ini pompa-pompa ini tujuannya untuk mengontrol kadar kalsium intraseluler supaya tidak berlebihan karena kalau berlebihan akan menyebabkan kematian sel. Jadi mungkin pada kasus-kasus demensia atau stroke itu saat ini diketahui patofisiologinya itu karena terjadinya kelumpuhan, kematian sel-sel saraf di otak. Sebagian sel-sel saraf di otak. Kenapa? Karena ternyata kadar kalsium intraselulernya cukup tinggi. Untuk menjaga homeostasis supaya itu tidak terjadi, maka diperlukan aktivitas dari pompa CA yang ada di membran sel, di retikulum endoplasma maupun di mitokondria. Kalau di mitokondria ini ketika sudah sangat tinggi banget, maka pompa di mitokondria ini akan berfungsi. Kira-kira seperti itu. Untuk ion kalsium. Selanjutnya untuk kanal ion kalium. Kanal ion kalium ini disebut sebagai kanal penstabil karena memiliki kekuatan sebagai kekuatan stabil atau stabilizing force. Juga untuk repolarisasi atau pengaturan testing potensial untuk kembali ke posisi istirahat. Itu fungsi dari kanal ion kalium. Kemudian pembukaan kanal ion kalium, ya jelas ini menyebabkan aliran kalium keluar ke ekstrasel. Ingat bahwa dominasi ion kalium itu di intrasel. Jadi kalau ada kanal ion kalium, maka sesuai dengan arah gradien konsentrasi, maka ion kaliumnya akan keluar ke ekstrasel.
keberadaan atau keluarnya ion kalium ke ekstrasel itu menyebabkan pengurangan voltase semakin negatif gitu, sehingga terjadilah hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi ini menyebabkan terjadinya hambatan transmisi potensial listrik. Sehingga malfungsi kanal ion kalium ini dapat menyebabkan hipereksitabilitas jaringan. Ya, karena akan terjadi hambatan terhadap hiperpolarisasi. Kalau misalnya kanal ion kaliumnya tidak berfungsi, maka hiperpolarisasi tidak terjadi, maka jaringan akan terjadi hipereksitabilitas. Ini untuk kasus penyakit aritmia jantung, penundaan repolarisasi ventrikel. Obat apa yang target aksinya pada kanal kalium? Bagaimana mekanismenya? Ini kita contohkan adalah aktivitas pembukaan kanal ion kalium. Ya. Contoh obatnya itu adalah minoxidil, kromakalim, levkromakalim. Jadi ini adalah obat antihipertensi. Obat antihipertensi dengan efek juga proteksi jantung. Mekanisme kerja obat ini atau mekanisme aksi obat ini adalah membuka kanal ion kalium, ya, menyebabkan pembukaan kanal ion kalium. Kemudian ini di mana di otot polos jantung dan vaskuler ya. Kemudian akan terjadi pengeluaran kalium ke ekstrasel, terjadilah hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi menyebabkan kadar kalsium intrasel turun. Penurunan kadar intrasel ini menyebabkan relaksasi otot. Kalau ini terjadi di jantung, relaksasi otot jantung. Kalau di pembuluh darah, jadilah relaksasi pembuluh darah, sehingga menyebabkan efek penurunan tekanan darah. Sehingga aksi farmakologinya adalah antihipertensi. Jadi obat ini mekanisme aksinya adalah pembukaan kanal kalium, kemudian akan menyebabkan ion kalium intraseluler keluar ke ekstraseluler, kemudian hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi menyebabkan pengurangan pelepasan dari kalsium ya dari retikulum endoplasma atau retikulum sarkoplasma. Juga terjadi penurunan kadar kalsium karena pengurangan masuknya kalsium ekstraseluler ke intraseluler, sehingga mengurangi kadar Ca intraseluler, kalsium intraseluler. Ini menyebabkan relaksasi. Kemudian kardioproteksinya ini juga sama melalui mekanisme aksi pembukaan kanal kalium, kemudian akan menyebabkan pengeluaran ion kalium intra ke ekstra sel, kemudian penurunan pelepasan kalsium atau masuknya kalsium di intrasel, kemudian menurunkan konsentrasi kalsium intrasel, kemudian terjadi penurunan kontraktilitas dan mengurangi konsumsi energi sehingga bisa memberikan efek kardioproteksi, efek proteksi jantung. Kemudian
obat yang lain dengan mekanisme aksi yang berbeda itu adalah sulfonylurea. Jadi sulfonylurea ini beda dengan tadi apa ini minoxidil dan kawan-kawannya. Jadi sulfonylurea ini adalah anti diabetes ya. Jadi dia dimaksudkan untuk menurunkan hiperglikemi. Kalau tadi minoxidil dia mekanisme aksinya membuka kanal ion kalium, kalau sulfonylurea ini kebalikan. Jadi dia mengeblok atau menutup secara selektif kanal kalium atau istilahnya menyekat ya, terjadi penyekatan kanal ion kalium oleh obat ini. Di mana sih ini terjadinya? Di sel beta Langerhans pada jaringan pankreas. Ya. Jadi penghambatan atau penutupan kanal kalium ini akan menyebabkan terjadinya depolarisasi. Depolarisasi inilah yang memicu masuknya kalsium ekstrasel ke intrasel atau meningkatkan pelepasan ion kalsium dari retikulum. Ya, menyebabkan konsentrasi ion kalsium naik. Kenaikan konsentrasi ion kalsium intrasel ini bisa menyebabkan sekresi insulin karena ini disebut dengan endositosis tadi. Ya. Jadi memicu fusi vesikel-vesikel yang mewadahi neurotransmitter atau hormon. Misalnya di sini insulin, dia melebur dengan membran sel sehingga bisa melepaskan hormon tadi ke keluar sel gitu. Jadi glibenclamide, kemudian glimepirid itu adalah golongan sulfonylurea ya. Tolbutamide, glipisid, glikasid. Nah, itu memang obat-obat diabetes mellitus dengan mekanisme aksi sekresi insulin. Bagaimana mekanisme aksinya adalah memblok atau menghambat kanal ion kalium. Ya, itu. Jadi sinyalingnya, transmisi atau transduksi sinyalingnya itu adalah seperti ini. Jadi runutan aktivitas molekul-molekul apa yang terlibat sehingga bisa memberikan efek. Itu yang disebut dengan signaling transduksi. Oke, untuk kanal kalium, contohnya itu tadi obat-obat yang memiliki aktivitas pembukaan atau penutupan kanal ion kalium. Kita lanjut ke tinjauan molekuler kanal ion klorida. Di kanal ion klorida ini adalah kanal ion yang punya peran yang cukup banyak untuk proses fisiologi. Ada 3 fungsi utama kanal ion klorida ya, yaitu regulasi volume dan homeostasis ionik, kemudian transport pada transepitelial, dan regulasi eksitabilitas elektrik. Aktivasi dari kanal klorida jadi berupa pembukaan. Pembukaan kanal klorida ini akan menyebabkan aliran klorida ekstrasel masuk ke intrasel. Karena klorida memiliki muatan yang negatif, maka menyebabkan muatan di dalam sel itu menjadi sangat negatif, sehingga terjadilah hiperpolarisasi. Ya, hiperpolarisasi. Ini menyebabkan terjadinya hambatan sih sebetulnya, hambatan transmisi impuls saraf. Kemudian inaktivasi kanal. Tetapi kanal klorida ini peranannya sangat penting dalam mengontrol komposisi ion
di sitoplasma dan volume sel ya. Jadi memang fungsi ini dijalankan bersamaan dengan berbagai transporter ion lainnya seperti pompa, kemudian co-transporter, kemudian ada kanal ion lain. Jadi misalnya pH sitoplasmic cell ya itu diatur oleh klorida ini. Kemudian aktivitas penukar natrium hidrogen atau natrium karbonat atau HCl yang ini juga pakai kanal klorida untuk secara paralel mengembalikan ion klorida itu juga penting. Intinya memang kanal ini diperlukan untuk mengontrol komposisi ion dalam sitoplasma ya. Untuk menjaga derajat keasaman sitoplasma. Ya. Ini aktivasi kanal klorida ini menyebabkan hipereksitabilitas. Beberapa jenis kanal klorida dapat diaktifasi oleh kekuatan mekanik. Misalnya, ketika sel membengkak, maka kanal membuka, sehingga ion klorida keluar sel diikuti oleh kation dan air. Ini menyebabkan pengempisan kembali. Ini mungkin terkait dengan peran isotonisitas. Jadi untuk penjagaan isotonisitas ini memang diperlukan kanal ion ini. Memang peristiwa ini melibatkan pembukaan hanya kanal klorida, tetapi juga kanal ion kalium. Ya. Jadi memang ini penting untuk sel-sel sekretori, misalnya sel epitelia mukosa, serta sel-sel di ginjal. Ini contoh kanal ion klorida itu pada ini protein transporter yang disebut dengan cystic fibrosis transmembran conductance regulator atau CFTR. Malfungsi dari CFTR ini menyebabkan penyakit cystic fibrosis. Cystic fibrosis ini merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya gejala sekret yang pekat di berbagai tempat di dalam tubuh. Misalnya keringat jadi sangat asin, dahak jadi sangat kental, kemudian terjadi infertilitas pria maupun wanita karena saluran reproduksinya tersumbat oleh mukus yang kental. Jadi itu yang disebut dengan penyakit cystic fibrosis. Karena adanya malfungsi atau mutasi pada protein CFTR, protein transporter, cystic fibrosis transmembran conductance regulator atau CFTR. CFTR ini banyak ada di dalam tubuh, yaitu di usus, saluran nafas, saluran reproduksi, saluran empedu, kelenjar sekresi. Ini klasifikasi tipe kanal ion klorida. Ya, kemudian ekspresinya itu ada di jaringan mana saja. Kemudian fungsinya apa gitu. Ini contohnya adalah CLC2. Ini tersebar di beberapa jaringan. Fungsinya untuk transport transepitelial dan regulasi pH dan volume sel. Jadi memang ini sebagian besar di sini. Kalau yang CLC6 itu sama CLC7 juga luas, tetapi belum diketahui secara jelas fungsinya. Memang sebagian besar itu fungsinya adalah transport transepitelial. Jadi menjaga regulasi pH dan volume sel. Kebanyakan seperti itu. CLC, chloride channel.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan Ka, Kb. Ini adalah peran dari kanal klorida pada transport transepitelial. Ini ada di kolon contohnya, kemudian ada di saluran sekresi. Ini tadi suatu protein transporter cystic fibrosis transmembran konduktan regulator ini membantu untuk melintasnya air ya, di sel epitelia. Ini mekanismenya awalnya kanal natriumnya membuka, tetapi tidak dibutuhkan pengeluaran yang ekstensif, kemudian CFTR-nya, kalau CFTR-nya membuka, jadi kloridanya jadi counter ion, kemudian NaCl bisa masuk melewati membran. Jadi ini kan sebetulnya mengeluarkan garam dan air dari dalam sel ke luar sel. Ini untuk menjaga osmolalitas sel atau isotonisitas sel. Ini isotonisitas larutan NaCl yang bergerak atau mengalir dari darah ke lumen atau ke organ dalam. Contoh obatnya tidak banyak contoh obat yang bisa disebutkan untuk target kanal ion klorida ini, tapi ada ya, tetap ada, itu lubiproston. Lubiproston ini dia mengaktifkan kanal klorida 2, kemudian meningkatkan sekresi cairan ke lumen atau ke usus, sehingga bisa dipakai untuk obstipasi kronis idiopatik, mengatasi obstipasi kronis idiopatik. Saya rasa untuk kanal ion cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya untuk mata kuliah ini. Sampai ketemu lagi minggu depan pada perkuliahan target aksi obat, enzim, dan transporter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.